Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Sobat DJ Science. Jumpa lagi dengan saya, Adel Ahmad Iskandar. Kita masih belajar di dalam seri menjadi programmer dengan R untuk data scientist, untuk data science. Oke, di pertemuan kali ini, di seri part kedua dari bahasa programan R, eh, kita akan melanjutkan bahasan. Di sebelumnya kita sudah bahas mengenai penggunaan fungsi ya. Penggunaan fungsi. Lalu selanjutnya bagaimana kalau misalkan kita menggunakan fungsi yang sudah default dari bahasa programan R. Jadi ada fungsi-fungsi yang memang sudah bawaannya. Sudah bawaan itu ya kita sebut saja kalau di dalam bahasa hari ini nanti ada beberapa macam, ada yang disebut dengan fungsi sort, ada fungsi dengan square gitu ya. Nah, kita di pertemuan ini akan mencobakan beberapa fungsi yang katakanlah default-nya dari bahasa pemrograman R ya, bahasa pemrograman R. Oke. Kita akan bahas secara tematis. Yang pertama adalah kita akan bahas dari fungsinya menggunakan square, sec gitu ya, misalnya seq ya. Square ini dapat square itu kalau kita di dalam struktur dasar algoritma itu keterurutan ya. Terurutan artinya setiap step langkah di dalam program dia itu harus terurut. Jadi biasanya antara fase step 2 dilaksanakan kalau step 1 sudah dilakukan. Step 3 dilaksanakan kalau step 2 sudah dilaksanakan dan step 1 sudah dilaksanakan. Begitu selanjutnya ya. Kita akan mencobakan penggunaan dari fungsi menggunakan SEQ tadi ya. Jadi kita tinggal panggil saja, misalkan kita panggil saja SEQ. Di sini sudah aja ya, ada SEQ. Jadi kita tinggal panggil, katakanlah kita untuk menampilkan data dari 1 sampai 25 gitu ya. Jadi ketika kita eksekusi atau kita enter, di sini akan menampilkan data dari 1 sampai 25. Ingat ya, di area itu adalah dihitung untuk data yang terakhirnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan selanjutnya sampai 25 ya. Oke, selanjutnya misalkan kita yang akan menampilkan untuk data yang terkurutan yang tadi 1 sampai 25, kita katakanlah ingin setiap data tersebut ada passingnya yang dilewati sebanyak 5 gitu ya. Kita coba eksekusi. Nah, maka yang ditampilkan adalah 16. Dari mana 16 ini? 1 loncat 5 6. 6 loncat 5 11. 11 loncat 5 16. 16 loncat 5 21 ya. Jadi kita bisa dilakukan untuk berbagai upaya ini. Kemudian selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Katakanlah kita akan menampilkan untuk apa sih si fungsinya sequen ini gitu ya. Jadi teman-teman tinggal panggil saja fungsi help ya, bantuan help sequen gitu ya. Kemudian ditampilkan. Nah, maka sini akan dijelaskan ya teman-teman ya bahwa sequen generation itu deskripsinya adalah generate regular sentence sequence is a standard generic with a default method. Jadi sebenarnya dia suatu generik yang standar ya, metode yang default dari sequen.int. Ini merupakan primitive yang dapat digunakan ini untuk lebih cepat ya, menggunakan restriction tadi ya. Misalkan kalau kita tadi melakukan data ya dengan fungsi sequen tadi akan lebih cepat ya keterurutannya ya, sequen gitu ya. Kemudian di sini ya teman-teman bisa dipelajari nanti ya untuk lebih jelasnya. Misalkan di sini ada sequence from 1 to 1 by bla bla bla, kemudian argumennya ada from, ada to, ada by, ada laynout itu ya detailnya. Silakan bisa dicobakan. Itu adalah salah satu contoh menggunakan sequence ya. Ya tentu saja teman-teman bisa mencobakan untuk data yang lain. Silakan misalkan kalau dicobakan, katakanlah saya punya data 7, kemudian 39,5 ya, ini ngarang saja ya. Kemudian loncatnya katakanlah 0,25 gitu ya, 0,25 itu ya. Misalkan ya. Maka data yang ditampilkan adalah seperti ini dia. Ini data yang dihasilkan dari tadi datanya dari 7 sampai 39 ya. Kemudian dia katakanlah diloncat 0,25. Oke.
Selanjutnya kita akan mencobakan fungsi untuk sort itu ya. Tadi ada sequen, kemudian ada sort. Jadi sorting itu untuk apa ya? Teman-teman itu kalau kita pernah dengar sorting itu apa? Sorting itu pengurutan ya. Sorting itu pengurutan. Jadi dalam beberapa algoritma biasanya sorting ini banyak sekali diajarkan. Misalkan di algoritma dasar programan yang dasar biasanya belajar paling tidak sequential sort, bubble sort gitu ya. Kemudian ada apalagi quick sort gitu ya. Nah, jadi beberapa sorting. Kemudian ada juga algoritma sorting misalkan untuk divide and conquer gitu ya. Misalkan datanya sebelum dibagi dua, kemudian nanti disortingkan dulu gitu ya. Makanya sorting itu banyak sekali manfaatnya ya. Banyak sekali untuk yang bisa kita manfaatkan dengan fungsi sort gitu ya. Oke, misalkan kita akan mencobakan fungsi sort ini, katakanlah saya punya data, katakanlah sekarang saja ya, misalkan datanya adalah nyoba gitu ya, nyoba isinya adalah data dari eh, vektor gitu ya. Karena datanya ada 6, kemudian ada 9, ada 11, kemudian ada 4, kemudian ada 6, kemudian ada 7 gitu ya. Kan ini punya data gitu ya. Kemudian ini datanya nyoba bertipe numerik ya, tipenya numerik. Datanya ada 6 gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kita akan sorting gitu ya. Sorting berarti nyoba, kita panggil sorting, nyoba. Nah, ketika kita eksekusi, data yang tadi kita dapat ini, data yang terdapat adalah 6, 9, 11, 4, 6, 7. Ketika kita sorting, hasilnya akan jadi 4, 6, 8, 7, 9, 11. Ini sangat-sangat mudah ya dengan menggunakan fungsi default yang ada di R. Kalau biasanya kita ngodingkan misalkan di Java, di Pascal atau di yang lainnya, ketika kita memanggil, kita harus ada algoritma dulu. Kemudian ada yang katakanlah melakukan perbandingan seperti minggu yang lalu yang saya sampaikan untuk pertukaran menukarkan dua benda itu ya kita pakai tem gitu ya. Nah, ini di dalam fungsi default ini tadi udah sangat bisa langsung tampil ya. Kemudian katakanlah kita punya data yang lain, gimana kalau karakter datanya katakanlah nyoba katakanlah 3 gitu ya. Kita cobakan saja. Di sini adalah vektor dari katakanlah C gitu ya. Kemudian ada J juga, J kecil. Kemudian kita punya data katakanlah B, kemudian katakanlah E ya. Katakanlah selanjutnya adalah katakanlah E gitu ya. Oke. Ya, misalkan kita punya data di situ teman ya. Ini kalau karakter ingat ditambah petik ya. J, kemudian J kecil, B, O, dan E itu ya. Nah, selanjutnya si nyoba 3 tadi kita akan kita akan coba eksekusi, lihat datanya ya. Nyoba 3 isinya apa? Nah, ketika ditampilkan tadi ya, J besar, J, B, O, dan E gitu ya. Dan kita coba sorting, nyoba 3 nomor 3. Nah, di sini tampilkan adalah B, E, J besar, J kecil, sorry, J kecil, J besar, O gitu ya. Nah, ini adalah contoh keterurutan dari data karakter gitu ya. Ternyata ascending dari huruf yang terkecil sampai yang terbesar ya. Oke, selanjutnya kalau teman-teman lihat help gitu ya, isinya sorting itu apa? Silakan di help saja. Help. Nah, selanjutnya dilihat teman-teman. Oke, sorting ini nih eh, tadi ya sorting and ordering vectors gitu ya. Ordering vector, kemudian ada sort di sini ini ada contoh implementasinya ya. Kemudian ada yang namanya decreasing ya. Kalau decreasing berarti increasing itu menambah. Biasanya kalau dalam sorting itu ada yang sorting menaik, ada sorting menurun. Sorting menurun itu untuk namanya decreasing ya. Oke, selanjutnya apalagi yang bisa kita contohkan? Silakan teman-teman bisa contohkan untuk data yang lain ya. Eh, Misalkan kita cobakan tadi ya, sort, kemudian eh,
nyoba, gitu ya. Tadi datanya kan ada nyoba ya. Kemudian decreasing, tadi kan kita lihat ada perintah decreasing, katakanlah diubah jadi true gitu ya. Nah, implementasinya contoh yang tadi adalah pertama Pak. Yang pertama adalah eh, kalau di contoh ini berarti dibuat decrease ya. Decrease itu berarti dari yang terbesar terurut ke yang terkecil itu, ya. Kalau sorting yang awal itu contohnya adalah diurut dari yang terkecil ke dalam yang terbesar tadi ya. Contohnya ini ya, 4, 6, 7, 9, 11. Kalau datanya ada dua gimana? Dibaca dari urutan indeksnya ya. Jadi ketika kita decrease kebalik nih, jadi 11 dulu, 11, 9, 7, 6, 6, 4 ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya fungsi yang akan kita pelajari lagi adalah ada yang namanya fungsi rep ya. Fungsi rep kita lihat, kita akan memahami fungsi rep. Oke, kita akan coba lihat implementasinya. Misalkan kita akan coba, kalau penasaran rep itu apa sih gitu, silahkan buka dulu. Si rep, sorry, help, ya, ya. Reverse element ya. Nah, di sini ada reverse element ya. Kita cobakan rep, katakanlah dari data tadi nyoba ya. Datanya tadi udah ada 6 ya. Ini 7, 6, 4, 11, 9, 6. Ya. Kemudian misalkan kita akan cobakan rep dari nyoba 2. Ya. Oke. Dari nyoba 2, nyoba 3 ya. Nah, ini adalah E, O, B, J kecil, J besar. Tadi rep itu apa sih? Ya, kalau kita teman-teman silakan dilihat di hubnya repulse element ya, yaitu adalah rep provide the repulse version of each argument. Oke, jadi dia merupakan balikan ya. Oke, that is no longer needed nor efficient for obtaining backward ya. Silakan dilihat teman-teman contohnya di sini ya. Oke, selanjutnya misalkan kita akan melihat untuk fungsi namanya STR ya. STR ini kalau kita di dalam lihat kelas sebelum itu sama dengan hampir mendekati fungsi kelas ya. Melihat ini tipe datanya apa gitu ya. Nah, ini untuk structure ya. Misalkan kita cobakan di sini, kita akan lihat struktur dari nyoba dia. Struktur dari nyoba, kemudian, nah, di sini adalah tipenya numeric, sama dengan di sini ya. Tipenya numeric, teman-teman. Numeric, datanya ada 6, isinya 6, 9, 11, 46, 7 gitu ya. Nah, kemudian misalkan kita mencobakan yang lain, string apa yang kemarin, Irish itu ya. Ingat nggak teman-teman? Irish, sebentar. Irish, oke sorry. STR, Irish, oke. Nah, STR, Irish ya. Kita kemarin mencobakan string dari data yang namanya Iris ya. Iris itu untuk apa? Untuk dataset ya, untuk dataset. Kemudian katakanlah kita bisa cobakan juga untuk yang lain, silahkan. Misalkan STR untuk MTCars di MTCars ya. Di sini kemarin sudah kita contohkan di MTCars ini merupakan data frame, ada 32 objek, ada 32 objek ya. Ya, ini adalah contoh untuk implementasi MTCars. Silakan bisa dicobakan untuk data yang lain. Nah, kemudian kalau kita misalkan yang melihat dataset yang lain, kita bisa gunakan perintah dataset nih udah ada ya. Nah, titik dua itu ya. Ya, titik dua. Di sini ada pilihannya nih. Ada air miles, ada air passenger. Mungkin kita coba aja sembarang ya. Air passenger itu ya. Oke, di sini kita mendapatkan data ya. Kita mendapatkan data untuk air passenger ya. Teman-teman bisa coba juga yang lain, mungkin empty cars atau yang lain ya. Oke, selanjutnya ada fungsi yang namanya append. Oke, jadi kalau tadi kembali ke
fungsi STR itu untuk apa? Ya mungkin kadang di dalam suatu dataset kita ingin mengetahui, misalkan kita lagi memerlukan data untuk data frame ya, kemudian kita coba cari dulu fungsi di STR nanti ya di data science itu. Oke, ternyata datanya table gitu beda. Oke, berarti itu tidak gunakan. Oke, ternyata datanya data frame, oke itu kita gunakan gitu ya. Atau misalkan data yang lain diperlukan. Oke, selanjutnya ada yang namanya append ya. Append itu kan menambah ya, menambah. Jadi misalkan kita coba gunakan di sini, silakan mau di bawah atau di sini. Saya pakai di konsol dulu. Append katakanlah nyoba, kemudian karena kita panggil untuk katakanlah vektor isinya katakanlah 20, kemudian 40, kemudian 50 gitu ya. Sekarang ya. Oke. Kemudian di selanjutnya katakanlah kita kalau mau lihat tadi isinya silakan di help dulu ya. Itu biasa teman-teman help pen isinya apa sih untuk pen ini? Oke, teman-teman bisa dilihat. Oke, oke, pen ini Pen ini ternyata untuk menambahkan di sini ya. Lihat ya teman-teman ya, ada open untuk explicit, kemudian ada after, ada untuk lengthnya ya. Jadi misalkan di sini kita tambahkan coba pen katakanlah 1 sampai 5, kemudian 0, 1, kemudian after katakanlah 3 ya. Coba kan. Oke. Maka yang ditambahkan adalah eh, ini hasilnya adalah 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5. Oke. Oke, selanjutnya oke, mohon maaf ada anak saya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Jadi sebenarnya banyak sekali perintah ya, perintah bawaan tadi ya. Kita sudah ada pakai tadi pakai apa? Pakai append, kemudian ada juga eh, misalkan penggunaan untuk yang lainnya adalah yang banyak digunakan. Kita coba ada lapply. Lapply ini untuk list ya, digunakan untuk list. Sebentar, untuk list. Kemudian ada juga as apply. Apply ini digunakan untuk vektor ya, untuk vektor atau matrix. Oke, gimana contoh implementasinya? Mungkin kita cobakan saja. Misalkan saya di sini kita punya fungsi, katakanlah fungsinya katakanlah namanya jumlah itu ya. Sekarang saja jumlah, kemudian diisikan dia itu sebagai function, ya sebagai function. Kemudian katakanlah ada datanya namanya Y gitu ya. Oke. Kemudian nilai balikannya adalah atau returnnya Y tambah 2 atau Y tambah 3, Y tambah 5 silahkan ya. Katakanlah Y tambah 5, kemudian kalau kita panggil di sini katakanlah jumlah gitu ya. Jumlah kita panggil datanya katakanlah 10 ya. Langsung saja. Oops, sorry. Kayak jumlah kode find function jumlah. Oke. Coba. Oke, sorry ya, kita harus blok ya. Jadi ada beberapa blok kalau kita gunakan di area. Blok dulu teman-teman ya, bereksekusi di klik button run hingga kebaca dulu ya. Kemudian baru dieksekusi yang jumlahnya ya. Maka dia akan ditampilkan tadi jumlahnya adalah 10 gitu ya. Kemudian misalkan kita akan coba panggil katakanlah kalau misalkan kita tambahkan, bisa nggak kalau kita tambahkan misalkan jumlah, kemudian katakanlah kita tambahkan, ini isinya katakanlah adalah 70, ini datanya katakanlah adalah 120 gitu ya.
coba eksekusi. Oke, maka di hasilnya nambah ya. Di hasilnya nambah. Di sini adalah 75, di sini adalah 125 ya. Karena tadi plus plus 5 ya. Oke, selanjutnya misalkan kita cobakan fungsi dari lapply ya, fungsi lapply. eh, kita coba tampilkan di sini dulu. Kita coba lapply, apply sudah ada. Katakanlah untuk list ya, tidak langsung ya. List kemudian di sini berarti kita data yang sudah ada kita punya adalah tadi nyoba, kemudian katakanlah jumlah dan jumlah. Oke. Oke, maka ketika di running, ya, kita mendapatkan hasil ya di sini. Apply untuk nyoba, ini ingat yang kemarin ya ketika kita berbicara di list ya, ini adalah indeksnya yang harus kita baca itu adalah ada kolom kotak ya, bracketnya ada di dalamnya satu indeks yang satu ini satu, berikutnya adalah 11 gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua 14, yang ketiga 16, kelima 11, keenam 12 gitu ya. Nah, itu adalah tadi untuk apply ya. Nah, selanjutnya gimana dengan katakanlah misalkan kita isikan ke dalam apply, katakanlah kita punya variabel, katakanlah eh, isian gitu ya, isian, kemudian kita isi dengan apply, apply diisi dengan nyoba, nyoba dan jumlah, gitu ya, nyoba dan jumlah, gitu ya. Nah, di sini kita isian ya, isian sudah ada. Yang kita lihat datanya di sini ada listnya tadi ada double double double, kemudian list offline-nya di sini ada 6 ya, dari 11, 14, 16, 9, 11, 12 gitu ya. Oke, kita balik lagi kita karena di sini kita bisa lihat file isinya apa itu menggunakan str tadi ya. Str isi isian isian. Oke, maka di sini tipenya adalah list 1 sampai 6 itu ya. Nah, kemudian misalkan kita cobakan mungkin ya di sini katakanlah isian 3 diisi dengan atau adalah supply 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 dari katakanlah datanya ada nyoba dan jumlah itu ya. Sorry ya. Sorry ya, double kurung ya. Oke, misalkan isian 3, supply, nyoba, kemudian jumlah. Jumlah tadi kan kita ada data dari vektor ya. Jadi supply itu untuk tadi untuk menambahkan data katakanlah dari vektor dan metrik ya. Kita masukkan ke dalam file nyoba ya. Maka ketika kita tampilkan di sini ada hasilnya 11, 14, 16, 9, 11 sama 12 ya. Oke, itu adalah sebenarnya fungsi tambahan dari fungsi yang sebelumnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya di bahasan dengan fungsi. Jadi dalam implementasinya nanti kita bisa menggunakan fungsi yang memang diperlukan secara custom, artinya dibuat oleh si programmer itu sendiri dengan data proses bisnis yang diajukan oleh si katakanlah klien si perusahaan gitu ya. Tetapi kadang penggunaan bukan kadang ya, memang di dalam implementasinya penggunaan fungsi-fungsi tadi ya yang default ada dari eh, bahasan CR tadi itu akan sangat membantu fungsi sequence, fungsi fungsi str, fungsi sort untuk sorting, fungsi append, fungsi apply, apply gitu ya, fungsi wrap itu ya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan saya tidak bosan-bosannya. Silahkan teman-teman untuk selalu join di startup kami di digisign.id. Di sini insya Allah programmingnya akan semakin bertambah
PBAU dengan Java, algoritma programan Java. Di sini akan masuk ke data mining, blockchain, R programming akan ada di sini ya teman-teman. Satu untuk mendasar, kemudian programming menengah dengan R, kemudian yang selanjutnya untuk data science akan ada di sini ya insya Allah. Kemudian Python atau beberapa programming futuristik ya atau kekinian akan ada di startup digiscience.id secara free ya. Silakan teman-teman. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk keilmuan dan karir teman-teman. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.